sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Saudari Dwi Hardianti di seminar proposal skripsi Universitas Budi Dharma yang ke-6 yang dilaksanakan 10 Oktober 2020. Nah, pada sesi seminar ini terdiri nanti dari 3 sesi. Sesi yang pertama sesi pembuka dari Saudari. Iya. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi presentasi diikuti banding dari Bapak Mesran Mkom selaku pembanding 1, kemudian dari saya sendiri Mr. Purwa Mkom selaku pembanding 2. Kemudian yang ketiga adalah sesi penutup. Nah, baik, kepada Saudari Dwi Hardianti, untuk mempercepat waktu, silakan kami berikan waktu memasuki sesi yang pertama, kemudian silakan langsung dilanjutkan untuk presentasi. Kepada Saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dari Dwi Hardianti. Saya akan seminarkan proposal saya dengan berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pemenang Lomba Renang Open Water Tingkat Nasional menggunakan metode ROC dan metode ARAS. Bab pendahuluan atau latar belakang, renang perairan terbuka adalah olahraga renang yang berlangsung di perairan terbuka seperti lautan terbuka, danau, dan sungai. Di dalam renang perairan terbuka memperlombakan kecepatan atlet renang dalam berenang. Gaya renang yang diperlombakan dalam renang perairan terbuka adalah gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintas tercepat. Pemenang babak penyelesaian maju ke babak semifinal dan pemenang semifinal maju ke babak final. Dalam proses pemilihan lomba renang yang terstruktur dalam cabang PRSI dalam merealisasikan pemilihan pemenang lomba renang sesuai dengan tahap dan ketentuan dari setiap cabangnya melalui beberapa tahap seperti gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu. Kriteria penilaian yang harus dipenuhi oleh atlet renang yaitu atlet yang masih aktif di organisasi PRSI, sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai riwayat sakit dan cacat fisik. Pemilihan pemenang lomba renang masih dalam penilaian yang subjektif, yaitu keadaan di mana keputusan dapat dipengaruhi oleh pandangan dan pendapat dari pihak lain. Maka penilaian tidak dapat dilakukan secara objektif. Sistem pendukung keputusan Sistem pendukung keputusan merupakan suatu perangkat sistem mampu menyelesaikan masalah secara efisien dan efektif yang bertuju untuk membantu pengambilan keputusan memilih berbagai alternatif keputusan. Rumusan masalah bagaimana proses penilaian pemilihan pemenang lomba renang perairan terbuka atau open water tingkat nasional. Bagaimana menerapkan metode ROC dan metode ARAS dalam pemilihan pemenang lomba renang perairan terbuka atau open water tingkat nasional. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan pada pemilihan pemenang lomba renang perairan terbuka atau open water tingkat nasional. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dibutuhkan batasan masalah agar permasalahan tidak meluas. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah satu, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROC dan ARAS. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Studio 2008 dan menggunakan database Microsoft Access. Yang ketiga, sistem yang dibuat merupakan pendukung keputusan saja, sehingga hasil keputusan sesungguhnya berada pada organisasi PRSI.
4. Kriteria pengambilan keputusan adalah gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adapun yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Melakukan proses pemilihan pemenang lomba renang perairan terbuka open water tingkat nasional. Menerapkan metode ROC dan metode ARAS dalam pemilihan pemenang lomba renang perairan terbuka tingkat nasional. Membangun sistem pendukung keputusan pada pemilihan pemenang lomba renang perairan terbuka tingkat nasional. Manfaat penelitian. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pemilihan pemenang lomba renang perairan terbuka open water tingkat nasional, memberikan kemudahan kepada organisasi dalam pemilihan pemenang lomba renang open water tingkat nasional, memberikan hasil yang jelas, efektif serta akurat dalam pemilihan pemenang lomba renang perairan terbuka atau open water tingkat nasional. Bab 2. Tinjauan umum perusahaan Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI. Visi dan misi organisasi Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Adapun misi dan visi dari organisasi Persatuan Renang Seluruh Indonesia adapun yang menjadi visi dari organisasi Persatuan Renang Seluruh Indonesia adalah sebagai berikut. Membangun karakter dan mengharumkan nama bangsa melalui olahraga akuatik. Misi organisasi Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI. 1. Memasyarakatkan olahraga renang sebagai kebutuhan hidup dasar, menjadikan olahraga renang sebagai gaya hidup sehat. 3. Mendorong lahirnya atlet-atlet akuatik yang berprestasi. 4. Merangkul semua pihak dalam mengembangkan olahraga akuatik, memastikan perbaikan kualitas SDM yang merata di semua daerah. Bab 3. Landasan teori. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem dapat definisikan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk satu tujuan bersama. Kumpulan elemen terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen, data. Analisa saja ya. Jangan landasan teori, langsung analisanya saja. Bab analisa dan perancangan. Analisa merupakan langkah awal dalam menyelesaikan dan mengidentifikasi sebuah permasalahan yang terjadi. Analisa memiliki peranan penting dalam proses analisa untuk mencapai dan memperoleh hasil yang akurat dalam sebuah sistem. Dalam proses penilaian pemilihan pemenang lomba renang yang dari cabang PRSI merealisasikan pemilihan pemenang lomba renang sesuai dengan tahapan dan ketentuan dari setiap cabangnya melalui beberapa tahap seperti gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Kriteria penilaian yang harus dipenuhi oleh atlet renang yaitu atlet yang masih aktif di organisasi PRSI, sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai riwayat sakit dan cacat fisik. Pemilihan pemenang lomba renang masih dalam penilaian yang subjektif, yaitu keadaan di mana keputusan dapat dipengaruhi oleh pandangan dan pendapat dari pihak lain, maka penilaian dapat dilakukan dengan secara objektif. Sekian dan terima kasih seminar proposal saya. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Dwi Hardianti. Selanjutnya kita masuk di sesi banding kepada Bapak Mesran Emkom selaku pembanding 1, kami persilakan. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Siang Pak. Ini sehat ini Dwi? Sehat Pak. Sepertinya udah keringatan kamu itu.
Seharusnya di analisa tadi ya kamu jelaskan lah tahapan-tahapan penggunaan aras itu bagaimana, erosi bagaimana, ya kan, sehingga terlihat nanti hasil penelitian Anda itu gitu. Nah ini tidak terlihat, cuma analisa alternatif kriteria udah kamu selesaikan. Ya. Baik ya, jadi di sini saya akan share screen dulu. Select window, Firefox, sorry. Dulu ya. Seluruh layar. Tuh. Kalau udah seluruh layar nggak bisa dia. Ini oke. Yang ini nampak ya? Nampak, Pak. Baiklah ya. Ini saya udah cek juga tadi. Ya. Nah, kita lihat dulu abstraknya. Abstrak itu kamu harus sesuaikan dulu dengan panduan. Di abstrak itu dia satu spasi ya, satu spasi. Nah, ini kamu buat 1,5 ini. Jadi perbaiki. Nah, di abstrak itu oke, awalnya udah bagus ini kamu buat di dalam renang perairan, ya kan, tentang renang kamu udah buat, maka penilaian tidak dapat dilakukan dengan cara objektif. Nah, ini suatu penilaian ya. Jadi ini suatu masalah gitu. Nah, masalahnya sudah ada, kemudian kamu kamu jelaskan dengan menggunakan apa penyelesaian masalah ini, dengan menggunakan metode aras dan erosi gitu. Jadi bukan dilakukannya penelitiannya itu judulnya dibuat, nggak perlu gitu. Kemudian masalahnya ada, metode penyelesaiannya bagaimana, barulah nanti diharapkan dari hasil penelitian akan mendapatkan apa gitu, ya kan? Atau dari hasil penelitian diperoleh apa gitu. Jadi abstrak ini secara tidak langsung gambaran menyeluruh ya, tapi singkat ya, gambaran singkat tentang keseluruhan apa yang Anda lakukan dari penelitiannya tadi ya. Tapi bukan secara umum ya, tapi ambil yang sedikit-sedikitnya saja, baik dari latar belakang masalahnya, tujuan penelitiannya, dan kesimpulan akhir. Nah, itu tadi. Kemudian di sini bab 1 ya. Nah, di sini Anda terlihat ini ya, gambar yang terblok ini. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ini gambar yang terblok ini gambar yang copy paste gitu. Nah, jadi copy paste itu maksudnya kamu ambil dari sumber yang tertentu, kamu masukkan ke skripsinya gitu, benar kan? Jadi sebenarnya nggak boleh begitu gitu, tapi kamu saring, kamu sadur dia, ya kan? Kamu sadur dengan bahasa kamu sendiri gitu, ya, bahasa Anda sendiri. Jadi jangan ditulis atau copy paste atau tinggal ngetik dimasukkan ke skripsinya, jangan. Kemudian kalau yang seperti ini, organisasi ini misalnya nih, organisasi renang dunia kenal dengan nama ini. Ini kan ada sumber ini, rujukannya dari mana gitu. Ya kan? Karena nggak semua orang paham ini gitu. Paham nggak maksudnya? Rujukan itu diberikan ya, berujukan itu diberikan kalau memang rujukan itu bukan sesuatu yang umum, makanya itu diberikan di sini gitu. Seperti ini. Berenang adalah gerakan sewaktu bergerak di air. Saya rasa orang umum tahu berenang itu gerakan waktu di air ya kan. Jadi nggak perlu dibuat rujukan di sini gitu, karena umum itu.
nggak perlu dibilang itu ngambilnya dari mana gitu. Tapi kalau misalnya kamu menjelaskan organisasi renang dunia dikenal dengan nama apa, ya kan? Ini dari mana kamu ambil rujukannya gitu? Karena ya mungkin saya pun nggak tahu ini, apalagi Pak Bister mungkin. Seperti pada tahun ini mulai dipertandingkan di Olimpiade, ini kan nggak semua orang paham. Makanya itu disitulah butuh sumber rujukan. Ya kan? Oke, kemudian ini juga tidak ada sumber rujukan dan ada copas juga di sini. Ya, nah ini sudah yang baik yang ini ya, yang paragraf yang ini udah baik, kalimat Anda sendiri. Nah, ke SPK ini harusnya kalimat sendiri juga, jadi jangan ngambil dari yang sudah ada gitu. Alternatif F ya di sini ya, bukan V gitu. Beberapa metode yang terdapat pada sistem pendukung keputusan, oke, bagus. Kamu jelaskan metode pembanding yang ada, AHP, SAW, Borda, ya kan? Ini kamu apakan di sini? Ya. Artinya bukan hanya membahas tentang aras, tapi kamu jelaskan juga bukan hanya aras ya. Perhatikan komanya ya. Di sini komanya harusnya Bentar, Pak. spasi ya. Kayaknya yang Bapak share lagi nggak nampak lagi Pak layarnya Pak. Yang saya share lagi. Nggak nampak lagi Pak. Cuma nampil Firefox-nya itu Pak. Ntar dulu ya. Yang ini nampak Pak Bister? Cuman simbol Firefox-nya aja nampak Pak. Slide-nya nggak ada nampak Pak. Slide-nya nggak ada nampak ya. Kalau tadi aku presentasi dari aku kasih aktivitas ya. Firefox. Saya nggak bisa men-share screen semuanya. Tadi udah terchecklist apa? Oke, kalau ini kan yang apa ya? Kalau aduh ya, Anda sedang mempresentasikan. Kalau ini nampak nih? Ah, udah nampak. Oke ya, kembali lagi. Nampak? Nampak Pak. Oke. Jadi di sini udah dijelasin metode-metode pembanding ya, Dwi. Iya, Pak. Oke, di sini sumber rujukannya pun juga tidak ada, harusnya dibuat. Ya, beberapa penelitian yang terkait menggunakan rank order centroid, ya kan? Oke, ini untuk menghindari apa, ya kan? Menghindari ini seperti ini kan plagiarisme dianggap ini yang similarity-nya kesamaan. Jadi nggak perlu ditulis judulnya, itu kan? Mesran tahun berapa 2019 Mesran melakukan penelitian terhadap peningkatan motivasi kerja dengan menggunakan metode. Nggak perlu judul ditulis gitu ya. Tapi kamu ambil intisarinya saja gitu. Nah, hasil penelitian ini sebaiknya letaknya di satu paragraf yang sama ya. Jangan paragraf yang berbeda, paham? Paham, Pak. Ya, di sini diletakkan, dilanjutkan lagi dia. Ya, begitu juga yang lainnya. Ya, semua hasil penelitian tersebut, hasil penelitian mampu membantu pemilihan jaksa terbaik. Ya. Semua hasil penelitian tersebut telah berhasil mengembangkan sistem dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke. Nah, metode yang digunakan dalam, jadi di sini dibuat berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk menerapkan metode apa gitu, ya kan? ROC-nya huruf besar, ya kan? Arasnya kamu buat di sini tidak ada, harusnya jangan disingkat dulu, ya. Metode-metode itu jangan disingkat dulu. Arasnya kan belum kamu jelasin ini aras ini apa gitu. Oke. Sebaiknya menghindari simbol dan ini, tulis saja dan ya, DAN. Jadi dengan metode ROC atau dalam kurung rank order centroid dan aras dalam kurung adaptive ratio assessment.
tutup kurung gitu. Ini tutup kurung, nggak ada buka kurungnya. Ya, oke. Bagaimana proses penilaian pemilihan renang? Oke, ya, ya, udah bagus. Bagaimana menerapkan metode? Ya, oke. Bagaimana membangun gitu? Oke. Nah di sini ya, kamu penelitiannya di mana ini? Di PRSI, Pak. PRSI gitu ya, di PRSI. Jadi di sini harusnya di sini dijelasin lah PRSI-nya, ya kan? Dijelasin di atas ini. Ini mana ini? Bersama-sama dengan Renang Lompan Indah, Persatuan Renang Seluruh adalah induk. Sepertinya kamu kurang menjelaskan tentang PRSI lah, ya. Jadi permasalahan itu kan adanya kan di PRSI gitu. Jadi kan bagaimana pengungkapan masalah yang terdapat di PRSI sepertinya di sini tidak terlihat jelas, ya kan? Iya. Oke, kita lanjutkan lagi ke sini. Batasan masalah, oke, rank order centroid, additive ratio assessment, oke, menggunakan Visual Studio, ya. Baik. Kriterianya, oke. Nah, seperti ini ya. Ini kan kamu kriteria pengambilan keputusan, kriteria yang digunakan di dalam pemilihan apa gitu, pemilihan lomba renang, lomba renang apa misalnya, yaitu apa dibuat di sini gitu. Nah ini kan kamu menulisnya kan gaya bebas, koma gaya punggung, koma gaya dada, koma gaya kupu-kupu, ada kan? Ada, Pak. Nah ini agak bingung ya, coba nanti kita lihat di di bab analisa. Ini semua gaya bebas gitu, semua gaya ya kan. Apakah ini semua kriteria yang ada gitu untuk pemilihan renang apa ini? Pemilihan renang open water ya. Oh. Iya. Jadi untuk menghindari yang terblok ini ya, kamu buat aja adalah gaya bebas, koma gaya dada, koma gaya kupu-kupu, koma gaya punggung gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Jadi jangan kamu copy paste, kamu tinggal salin yang sama persis seperti itu sehingga dia dianggap sama, terblok dia. Harusnya kamu dipisahkan, dibeda-bedakan tempat lagi gitu. Pada dasarnya sama gitu maksudnya. Paham kan? Paham. Nah, itu dia. Oke, manfaat memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ini manfaatnya sama dengan yang tadi, kurang sesuai lah ini ya. Seharusnya memberikan kemudahan kepada FRSI, PRSI. Iya, Pak. Memberikan kemudahan kepada Persatuan Renang apa? SI apa? PRSI, Pak. Apa? PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Iya, memberikan kemudahan kepada PRSI dalam kurung Persatuan Renang Seluruh Indonesia di dalam pemilihan pemenang lomba renang open water gitu. Pahami lagi, renang open water ini perlu nggak huruf R, O dan W-nya itu besar gitu, karena itu kan objek yang kamu teliti gitu, ya kan? Seperti ini kan open water ya, O dengan W-nya kan besar gitu. Memberikan hasil yang efektif ya. Sebenarnya bukan memberikan hasil yang jelas atau efektif atau akurat, tapi memberikan penilaian yang lebih objektif gitu. Paham maksudnya? Paham, Pak. Memberikan penilaian yang lebih objektif yang diberikan melalui sistem yang dihasilkan dari sistem pendukung keputusan, kan begitu gitu, bukan dari keputusan juri atau campur tangan manusia. Sepertinya begitu gitu ya. Kemudian metodologinya studi lapangan, oke, perpustakaan, oke. Ya, kita lihat lagi ke. Nah, yang seperti ini agak-agak seperti dihindari ya. Memang ini sejarah ya. Cuma agak-agak
dilakukan parafrase. Parafrase itu pengubahan susunan kalimat tetapi maknanya sama gitu ya. Ngerti ya? Maknanya sama tapi pengubahan susunan kalimat ya. Seperti ini kan, PB PRSI diketuai oleh seorang ketua umum gitu. Nah, kalimatnya dibuatnya begini, PB PRSI dipimpin dengan seorang ketua umum yang dipilih dari pengurus induk pusat organisasi provinsi dalam suatu forum musyawarah nasional. Kan Munas ini kan musyawarah nasional kan. Nah, jadi maknanya itu sama tapi kalimatnya berbeda gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Nah, seperti ini, Waketum 2 Binpres misalnya. Jangan kamu singkat Waketum 2 Binpres, tapi Wakil Ketua Umum 2 Binpres ini apa gitu. Jangan disingkat, tapi kan maknanya sama gitu. Jadi jangan mengulang kembali gitu. Ya, kemudian Kejurnas renang gitu. Sebaiknya kejuaraan nasional renang. Ini kan kamu ambil copy paste yang sama seperti ini, jadinya dia begini. Ya. Kemudian visi misi, oke. Ya, ini oke. Nah, ini sumber dengan gambar ini sesuaikan dengan panduan ya. Jadi satu spasi kalau yang saya tidak salah ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau yang seperti ini, yang tidak ada terblok ini sepertinya kamu sendiri yang baru mengambil data di PRSI gitu. Jadi belum ada orang lain sehingga belum ada dipublikasikan, jadi dia bersih gitu. Ya. Nah, panduannya itu begini dia sebenarnya, sumber dengan gambar ini satu spasi gitu. Oke, seperti ini dia. Nah, kita lanjutkan lagi dengan ini. Nah, ini nggak boleh ditulis, tinggal kamu tulis, ya kan? Kamu carilah dengan pemahaman kamu sendiri. Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen dan prosedur yang saling terkait, ya kan? Terhubung, bersama-sama berkumpul gitu. Kan bisa kan? Berkumpul bersama-sama dengan bersama-sama berkumpul kan sebenarnya nggak ada merubah makna kan? Nah, itulah yang dilakukan di bab 2 ini. Kalau enggak ya seperti ini, banyak seperti copas kamu ini copas ini. Perhatikan title case huruf awal, paragraf awal. Oke, kemudian sistem pendukung keputusan. Ya, ini ada sudah, referensinya juga sudah. Antar paragraf saya rasa tetap 2 spasi ya. Maaf, 1,5 spasi. Ini kamu buat 2 spasi nih. Yang ini. Ini 1,5 spasi ya. Kemudian lanjutkan lagi perenang lomba. Di sini tidak ada sumber. Dari manalah kamu ambil ini sumbernya, juga bingung ini. Oke, ini juga. Nah, ini sudah pakai apa? Udah pakai equation, udah bagus. Jaraknya terlalu jauh. Ini jaraknya harusnya 3 spasi. Ya, ini oke. Kemudian ini juga sudah oke, nggak apa-apa lah ini ya. Ini sudah pakai equation ya, udah bagus. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang analisa. Bab analisa. Oh, ini kelewatan. Nah ini ya, prosedur pengolahan data pada sistem yang berjalan gitu. Jadi ini form penilaian juri diberikan ke juri, dicatat penilaian, kemudian dikembalikan lagi. Nah ini kemana ini? Ini putus, seharusnya dibuat. Membuat piagam penghargaan, maksudnya ini bagian pendaftaran. Oke. Nah, kemudian di sini ya, diberikan kepada peserta lomba laporan hasil lomba ya. Oke, secara garis besar sih sudah pas lah ya. Flow map itu ya, oke ya, flow map memang pas. Penilaian pemilihan pemenang lomba ini maksudnya penerapan prosedur ya, penerapan metode ARAS dan ROC atau penerapan metode ARAS misalnya.
Oke, di sini kamu ambil gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu. Di sini ada 60 ya. Jadi agak bingung ini penilaian awal ini maksudnya 60, 62, 61, 70 itu seperti apa ya. Ini kan kamu membahas kriteria. Kriteria ini harus dijelaskan juga ya. Coba kita lihat ada nggak penjelasan terhadap kriteria. Nah, tidak ada ya. Jadi tidak ada penjelasan terhadap kriteria. Harusnya dijelasin dulu ini, ya kriterianya gaya bebas apa, gaya punggung apa, gaya dada apa, gaya kupu-kupu apa gitu. Ya, karena tidak semua orang paham yang dimaksud dengan gaya kupu-kupu gitu. Saya aja saat ini masih bingung ini gaya kupu-kupu bagaimana gitu. Ya. Karena kan ke samping kan, kupu-kupu itu kan ke samping gitu. Kita merenang maju ke depan, ini tangannya ke samping kayak mana ini maksudnya gitu. Jadi kan harus diberikan pemahaman. Oke, ini pembahasan tentang ROC juga sudah ada. Ada 4 kriteria. Ini 4 kriteria ya? Iya, Pak. Nah, 4 kriteria, tetapi kamu apanya salah ya? Kamu cek kembali ya. Ini salah. Kenapa saya bilang salah? Rank order centroid itu akan menghasilkan nilai bobot itu totalnya 1 gitu. Ini kok bisa nggak sampai 1 gitu, nggak sampai pun 0,1 ini. Jadi perhatikan ya, ini salah. Perhatikan kembali perhitungan dengan ROC gitu. Seharusnya di sini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Udah cukup 1, 2, 3, 4 saja. Yang ini hilangkan. Ya, paham? Paham ya Dwi? Ini 5 ini jadi 4 karena dia cuma 4 kriteria. Makanya itu dari 1 dinilai full, yang kedua dinilai setengah, yang ketiga dinilai sepertiga, yang keempat dinilai seperempat gitu. Dibagi 4 kriteria, hasilnya berapa? Nah, yang berikutnya karena satunya udah dihitung, dia 0 dianggap lagi. Berarti ini 1,5, 1/3, 1/4 dibagi 4 berapa? Begitu juga ini 00 udah benar, ini 1/3, ini 1/4, ini 4 berapa? Ini 1/4 dibagi 4 ini berapa? Pahamin di sini, Dwi? Paham, Pak. Paham ya, ini perhitungan kamu salah. Coba kamu lihat lagi jurnal pendukung. Tadi itu yang saya jelaskan. Oke, kemudian di sini langkah penyelesaian dengan metode ARAS. Oke, gitu. Di sini ada merumuskan materi keputusan. Nah, normalisasi materi keputusan untuk semua kriteria dengan menggunakan persamaan 2 titik berapa gitu. Tadi kan di landasan teori kan ada rumus normalisasi menggunakan ARAS kan? Ada, Pak. Ada. Nah, itu kan ada penomoran rumus kan? Iya. Ya, misalnya rumusnya itu nomornya 2.1 misalnya ya. Berarti kamu buat di sini normalisasi melakukan normalisasi materi keputusan terhadap semua kriteria dengan menggunakan persamaan 3.1 gitu. 3 itu maksudnya di bab ketiga, 1 itu maksudnya nomor rumus yang pertama, 3.1 gitu maksudnya. Paham itu ya? Jadi itulah hubungan antara bab analisa dengan landasan teori di bab 3. Oke. Ini saya tidak akan bertanya tentang penilaiannya gitu ya. Oke. Jadi ini hasilnya. Kemudian di sini sudah di-rankingkan ya. Nah, kita mau lihat bobotnya di sini terlihat di mana bobot. Ya, bobot dinormalisasikan ke bobot kriteria gitu. Jadi di sini bobotnya yang mana ini bobotnya? Ini bobotnya 0,1 ini. Iya, Pak. Kriteria pertama, ini kriteria kedua 0,1 lagi. Ini bobot. Bobot, Pak. Ini bobot. Ini bobot. Ya, di sini juga kamu masih salah ya. Ngerti ya? Bobotnya harusnya bobot yang dihasilkan dari ROC ini tadi. Di sini nih ROC ini tadi gitu. Nah, jadi kamu buatlah di sini juga. Nah, ya. Di sini.
Menentukan bobot matriks yang sudah dinormalisasi dengan melakukan perkalian matriks yang telah dinormalisasikan terhadap bobot kriteria. Berarti kan ini normalisasinya yang sudah dilakukan dikalikan dengan bobot. Nah, tapi bobotnya kamu salah. Sudahlah salah dengan yang kamu hitung sendiri, tapi juga ini kamu buat juga salah. Kenapa saya bilang salah? Tetap nilainya bukan 1 gitu. Sudah 4 kriteria tapi nilainya tidak 1, harusnya 1. Kemudian jadi perhitungan kamu ke bawah ini salah ya. Baik, Pak. Ya, ini coba cek kembali ya. Use case-nya. Itu sama dengan si Afni kayaknya. Ini tabelnya ini ada penomoran tabel ya, ini salah. Belum ada penomoran tabel ya, sama dengan si Afni juga ini tadi ya. Nah, kita lihat daftar pustakanya. Daftar pustakanya juga salah juga ya ini. Masa ada bahasa Cina di sini, no title pula gitu ya. Coba dicek kembali. Ya, kemudian ini coba dicek ini, masa sih topik kamu itu sistem pendukung keputusan menerapkan metode ROC dengan apa RAS gitu. Apa hubungannya dengan voice recognition gitu? Sepertinya kamu asal caplok aja. Kamu buat data pusakanya ya. Seharusnya dari Mendeley itu udah bisa di insert bibliografi di sini. Ini bab 2 tinjauan pustaka. Ini maksudnya apa? Perbaiki metadata di Mendeley gitu. Kemudian ini ya, ini pun juga tidak lengkap, harus dilengkapi metadata yang ada di Mendeley. Ini BABII Kusrini maksudnya apa sih? Ya, tidak jelas kamu membuatnya. Coba disesuaikan dengan apa? Saya rasa Rahmat Afrianto ini nggak ada dia membuat buku pengertian flowchart dan jenis-jenisnya. Jadi kamu harus perbaiki metadata yang ada di Mendeley ya. Nah, jadi ini salah kalau saya bilang ini salah gitu. Metadatanya salah. Algoritma dan pemrograman 1 ini maksudnya apa gitu. Jadi metadata yang kamu buat di Mendeley salah ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada Bapak moderator. Baik, Pak. Oke, baik, terima kasih dengan Enkom selaku pembanding 1. Saya rasa sudah sangat lengkap tadi sama pembahasan yang diberikan, saran yang diberikan oleh beliau tadi. Saya hanya sedikit menambahkan saja, Dwi. Ya, Pak. Di judul kamu ini kan sistem pendukung keputusan pemilihan pemenang lomba renang open water tingkat nasional dengan menggunakan metode ROC dan metode ARAS. Nah, yang pertama saya mau tanya dulu, di sana emang selama ini gimana pemilihan pemenangnya nih? Coba diceritain dulu gimana penyelenggaranya itu, kemudian sampai ke penilaiannya. Bahasa yang sederhana aja. Kalau penilaiannya, kalau dari mereka sewaktu saya penelitian, mereka itu penilaian dengan menggunakan masih biasa aja Pak gitu. Masih dengan enggak dengan menggunakan komputer, tapi mereka itu dengan menulis gitu, dengan lisan gitu, tulisan gitu Pak. Ini lombanya di mana diadakan ini? Di setiap kolam renang Pak, misalnya di kolam renang Selayang gitu, antar sekolah tingkat nasional seperti itu Pak. Nah, gini, yang saya tahu ya, kalau misalnya lomba renang itu kan ada jarak lintasannya. Iya Pak. Misalnya lomba renang gaya bebas 100 meter, misalnya lomba renang gaya punggung 200 meter misalnya. Nah, kalau pemenangnya itu yang saya tahu adalah orang yang terlebih dahulu menyelesaikan lintasan. Betul. Ya. Iya Pak. Jadi kalau sederhananya, apa masih perlu dibuatkan SPK-nya? Kan bisa langsung dilihat siapa yang udah nyampe finish. Gimana menurut Dwi? Kecuali kalau renang indah. Nah, kalau loncat indah, bisa. Oh, renang indah. Ini gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu ya sampai finish ya udah menang lah dia. Selesai, nampak. Gimana menurut Dwi? Masuk akal nggak? Masuk akal ya.
Karena kan wasitnya tinggal nengok nih. Atau mungkin barangkali Dwi juga sering nengok misalnya ada PON atau misalnya SEA Games, itu kan langsung lihat renang sap siapa yang nyentuh finish selesai lintasan, kan itu juaranya. Iya Pak. Gampang kan? Iya Pak. Gampang. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf Pak Mesran, koreksi apabila misalnya salah. Saya sering menemukan di SPK itu banyak yang mungkin kurang pemahaman tentang syarat dan kriteria menurut saya. Nah, kenapa di situ saya bilang kurang paham? Saya buat analogi yang sederhana. Nah, nanti Dwi coba dipikirkan apakah itu termasuk syarat atau kriteria. Misalnya judulnya Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi dengan metode misalnya waiting product seperti itu. Ini pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi ya. Kemudian saya bilang, 1, merupakan mahasiswa semester 5. Nah, kira-kira menurut Dwi itu syarat atau kriteria? Syarat. Syarat. Oke, kemudian yang kedua, kalau misalnya saya bilang maksimal semester 5. Nah, itu menurut Dwi syarat atau kriteria? Syarat. Syarat. Kriteria. Nah, analoginya gini loh. Syarat itu kalau biar gampang dipahami, analoginya kalau syarat itu antara ya atau tidak. Itu ya. Kalau misalnya kriteria tidak hanya ya atau tidak, tetapi bisa jadi ya, bisa tidak, ada kemungkinan lain seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang merupakan mahasiswa semester 5, berarti kalau bukan semester 5 nggak termasuk kan? Tidak termasuk. Ya. Tapi kalau saya bilang maksimal semester 5, semester 1 masuk nggak? Masuk. Masuk, semester 2 masuk, semester 3 masuk. Nah, jadi berdasarkan inilah nanti dilihat kira-kira bobotnya, jadi siapa yang memenuhi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kita balikan lagi ke kasusmu. Kasusmu ini kan tadi saya lihat gaya apa tadi ya, kriterianya Gaya dada, itu. gaya punggung, gaya kupu-kupu. Gaya dada, gaya punggung, itu menurutmu syarat atau kriteria? Syarat sih. Syarat kan? Nah, jadi kalau misalnya gaya punggung, ya jelas cuma gini-gini aja gitu. Gak ada gaya lain. Kenapa? Kalau gaya-gaya gini, itu udah gaya kupu-kupu. Nah, jadi jelas kan? Iya Pak. Nah, jadi saya rasa hanya itu analogi sederhana dari saya, mudah-mudahan dipahami. Nah, jadi kalau misalnya saya bilang ganti judul, enggak ya, cuman alangkah lebih baik kalau judulnya dikoreksi pemilihan atlet lomba renang. Kalau itu saya rasa cocok. Pemilihan atlet ya, kalau misalnya itu saya rasa lebih cocok daripada melihat pemenang seperti itu. Nah, pemenangnya ya langsung gampang ditentukan tuh, tinggal nengok siapa yang mencapai jarak lintasan, udah selesai seperti itu. Nah, jadi itu saja saya rasa Dwi, yang selainnya saya tuliskan di notulen nanti. Barangkali ada tambahan dari Pak Mesran. Udah cukup itu. Ya, oke. Kepada saudari Dwi, ada yang mau ditanyakan Dwi? Gak ada Pak, cukup Pak. Nggak ada ya. Oke, baik. Dengan demikian kita masuki sesi penutup kepada saudari Dwi Hardianti. Silakan, kami persilakan menutup seminar proposal skripsi. Oke, baik. Terima kasih untuk selaku Bapak Mesran dan Bapak Bister udah bersedia untuk menyeminarkan proposal saya. Terima kasih juga sudah mengoreksi seminar proposal saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.